Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzatil Jalalah atas segala nikmat, karunia, taufik yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah tabaraka ta'ala menerima amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita yang beribadah kepada Allah, kita sangat menginginkan seluruh amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, haji, umrah yang kita kerjakan, termasuk di dalam berdoa kepada Allah, kita sangat menginginkan seluruh amalan soleh kita diterima oleh Allah tabaraka ta'ala. Salah satu amalan soleh yang mulia, ibadah yang agung, itu adalah berdoa kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu adalah bagian daripada cabangnya ibadah. Maka tentunya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah sampai seorang itu memenuhi syarat di dalam diterimanya ibadah. Begitu juga berdoa. Berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah sampai kita memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa itu. Salah satunya Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang diriku, katakan kepada mereka itu, katakan kepada orang yang bertanya itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan mengabulkan doa-doa hambaku. Aku akan mengabulkan doa-doa mereka, tapi dengan dua syarat, kata Allah. Yang pertama adalah falyastajibuli, hendaknya mereka memenuhi seruanku. Kata Syekh Khalid Al-Husainan di dalam kitabnya Akthar min alfi da'watin fil yaumi wal lailah, falyastajibuli ay ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memenuhi seruan Allah maknanya adalah kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah sampai kita mengikuti sunnah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan beriman kepada Allah, yaitu maksudnya ikhlasun niyati fil ibadah, yaitu kita mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepada Allah. Termasuk dalam berdoa harus ikhlas, tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan menunjukkan atau yaitu ibadah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua syarat ini dipenuhi, maka insyaallah doa-doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah tabaraka taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara sunnah yang mulia, sunnah yang agung,
Bahkan sunnah ini sering kita lupakan jemaah kaum muslimin, yaitu da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib, yaitu mendoakan saudara kita sesama muslim tanpa pengetahuan saudara kita yang didoakan. Ini adalah satu sunnah yang mulia, satu sunnah yang agung jemaah kaum muslimin. Kita mendoakan orang lain, kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka dan mereka tidak mengetahui apa yang kita doakan. Imam Muslim meriwayat dalam kitab sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun wa ala ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkal amin walaka bimithil." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu langsung diterima oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa hamba ya Allah si fulan bin fulan. Allah langsung otomatis mengabulkan doa-doa kita. Ya Allah, berikan kemudahan setiap urusan si fulan bin fulan, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ya Allah, panjangkan umur tetangga hamba, panjangkan umurnya, mudahkan segala urusannya ya Allah. Allah pun akan memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa? Kata Nabi SAW, kullama da'a li akhihi bi khairin, karena setiap kali seorang muslim itu mendoakan saudaranya untuk kebaikan, qalal malakul muwakkal, maka malaikat yang diutus oleh Allah yang berada di atas kepalanya itu berkata, amin ya Allah, kabulkanlah doa si fulan bin fulan ini ya Allah, walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang kamu doakan untuk saudaramu. Masya Allah, ini adalah keajaiban daripada kita mendoakan orang lain. Oleh karenanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin ketika mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Da'watul mar'i bi dhahril ghaibi yadullu dalalatan ala sidqil iman, lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa mengetahui saudara yang didoakan itu menunjukkan sempurna dan jujurnya keimanan seorang hamba kepada Allah tabaraka taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai saudaranya melebihi kecintaan dia terhadap dirinya sendiri. Inilah kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, bahwa kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu menunjukkan jujurnya keimanan kita, sempurnanya keimanan kita di hadapan Allah tabaraka taala. Kita lihat hari ini saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, dibantai oleh orang Zionis Israel, dibantai orang-orang Zionis sudah lebih dari 1 bulan, puluhan ribu kaum muslimin mati syahid. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim itu adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita mendoakan Allahumma ansuril muslimin al mustad'afina fi Gazzah, ya Allah, tolonglah saudara kami, tolonglah mereka kaum muslimin yang berjuang di jalanmu mempertahankan Masjid Al-Aqsa ya Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh karena Syekhul Utsaimin dalam kitabnya Aktsar min alfi da'awatin fil yaum wa lailah, beliau mengatakan wa minal asbabi al-jaliyatil ijabati da'watil mar'i, yaitu da'watul mar'i bi zahil ghaib. Di antara sebab dikabulkan doa-doa seorang hamba itu adalah ketika dia mendahulukan doa untuk orang lain sebelum dia meminta untuk dirinya sendiri. Sebelum kita meminta kepada Allah, ya Allah,
ampunkanlah dosa-dosa hamba, maka kita doakan dulu orang lain. Sebelum kita minta rezeki untuk kita doakan orang lain dulu. Insya Allah semua yang kita doakan untuk orang lain itu kita kembali kepada kita semua. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara kesempurnaan keimanan seorang muslim itu adalah kita mempedulikan dan memperhatikan saudara-saudara kita sesama muslim, wabil khusus saudara kita Palestina yang sedang dibantai oleh orang-orang Zionis. Kita doakan mereka, semoga Allah menjaga mereka. Dan seandainya saudara kita telah meninggal dunia, telah mendahului kita di dunia ini, kita doakan semoga Allah menerima syuhada, menerima mereka sebagai orang-orang yang mati syahid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua bersama kita di Jannatul Firdaus insyaallah. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin wal mujahidin fi Gaza, Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma shfi maradahum, Allahumma idda masjidal aqsa ila rihabil muslimin, Allahumma idda masjidal aqsa ila rihabil muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad-din, Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alki fi qulubihim ar-ru'b innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alayka bil yahudidh dhalimin alladhina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma dammirhum tadmira, Allahumma dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.